Ya, pemirsa, sebelumnya drama terjadi saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara. Drama terjadi saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara pada Kamis sore. Informasi tangkap tangan di Sultra ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang membenarkan adanya OTT di wilayah tersebut. Awak media lalu bertanya sosok pejabat yang ditangkap dalam OTT itu. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang membenarkan bahwa pihak yang ditangkap merupakan Bupati Kolaka Timur. Di sisi lain, sebelum ditangkap, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz lalu buka suara setelah namanya disebut terjaring OTT KPK. Dia membantah keras kabar tersebut. Terkait operasi tangkap tangan, KPK juga sebelumnya menyampaikan permohonan maaf karena baru melaksanakan 2 operasi tangkap tangan atau OTT di 6 bulan pertama 2025. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Fitro Roh Cahyanto, saat konferensi pers terkait capaian kinerja KPK di semester 1 2025 pada Rabu 6 Agustus. Fitro kemudian menyinggung KPK yang baru 2 kali melakukan operasi tangkap tangan dalam semester pertama 2025. Menurut Fitro, jika KPK bisa melakukan OTT lebih masif, maka bisa menimbulkan efek jerah. Sepanjang semester 1 juga telah melakukan 2 kegiatan operasi tangkap tangan dan teman-teman sudah mengikuti semua. Ya mohon maaf baru 2. Sebetulnya kalau KPK kemudian mampu melakukan upaya-upaya operasi tangkap tangan yang cukup masif, kami dari KPK berharap betul-betul memberikan efek jerah. Fitro juga menyatakan para koruptor kini lebih pintar dalam melaksanakan aksinya. Fitro menduga orang-orang yang berencana melakukan korupsi sudah bisa mengakali pengawasan KPK agar aksinya tidak tertangkap dalam sistem penyadapan. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan drama di balik tangkap tangan terhadap Bupati Kolaka Timur, kita telah terhubung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Kita sama Mas Yudi. Mas Yudi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Oke, baik. Ada Anissa di studio. Mas Yudi, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita 1 Sore sebelumnya. Mas Yudi, langsung saja ini menarik karena publik juga sudah menyimak drama dari OTT terhadap Bupati Kolaka Timur ini, di mana sempat dinyatakan bahwa sudah terjaring OTT. Namun kemudian kita tahu ada bantahan juga oleh partai politiknya begitu ya kepada awak media karena memang sedang mengikuti rakernas partai. Artinya dari pelaku yang tengah diusut terkait dengan OTT ini masih berkeliaran, Mas Yudi. Anda sebagai penyidik, hal ini sebetulnya lumrah tidak sih, Mas Yudi? Ya, tidak lumrah lah, Mbak. Dan justru ini kembali mengingatkan kita pada tragedi OTT-nya Harun Masiku. Di mana ketika penyidik masih melakukan kegiatan operasi tangkap tangan, sudah disampaikan oleh pimpinan KPK saat itu bahwa ada OTT terkait dengan KPU yaitu Wahyu Setiawan saat itu komisionernya, sehingga pihak-pihak yang belum tertangkap dan kemudian memang mereka merasa adalah pelakunya menjadi aware dan waspada gitu ya terhadap adanya OTT KPK, sehingga kita tahu kan Harun Masiku gagal ya dilakukan penangkapan dan buron sampai saat ini, dan kemarin salah satu tersangka yaitu Pak Hasto kan sudah dibawa ke pengadilan gitu ya setelah 5 tahun menunggu gitu kan, tidak pada saat itu. Dan ini akhirnya kejadian ini kan terulang lagi, Mbak. Saya melihat entah ini ada suatu koordinasi yang tidak bagus atau ada niat apa, ya tentu harus ditelusuri ya. Walaupun saat ini alhamdulillah akhirnya setelah drama ada kompers, setelah sebelumnya berita ditangkap ya, ternyata ada di samping dari tokoh partai gitu ya. Di samping saya nih di OTT, padahal bilangnya OTT gitu kan. Nah, tapi kemudian akhirnya tim Borgol KPK juga. Memang Mbak, tim KPK sebenarnya Mbak ini sudah masing-masing sudah menempel Mbak kepada targetnya. Nah, jadi ketika tiba-tiba muncul ya berita bahwa OTT-nya terkait dengan Bupati
Kolaka Timur, ya tentu saya paham tim yang sedang menempel beliau kan pasti kaget, udah disampaikan, apalagi Kompens. Tapi saya salut terhadap keberanian dari tim penyelidiknya yang walaupun ada drama antara partai dan KPK, mereka berani setelah Kompens tersebut dan setelah Rakernas berani menjemput yang bersangkutan dan kemudian dibawa ke Polda dan kemudian dibawa ke Jakarta. Karena saya melihat Mbak, kondisi kenapa akhirnya KPK berani karena barang buktinya kuat dan ketika Bupati saat itu suasana kebatinnya dibawa ke Jakarta, dia tidak bisa membantah bahwa dia merupakan salah satu pelakunya. Seperti itu, Mbak. Tapi Mas Yudi, sebelumnya apakah Anda ingin berbicara juga ketika ini informasinya sudah bocor duluan, artinya ketika kemudian belum ditangkap begitu ya dari pelaku ini, adakah yang bisa dibaca di baliknya ini ada deal-dealan khusus, Mas Yudi? Ya, yang bisa jadi persepsikan seperti itu, Mbak. Karena tadi ini akhirnya kan bukan yang pertama, tetapi yang kedua. Ya, kalau misalnya kita bicara lebih kepada prosedur, berarti kan ada komunikasi yang tidak bagus di KPK ya. Tetapi akhirnya ya kan ketangkep juga. Coba Mbak nggak ketangkep. Berarti ya kan ada pembocoran informasi di situ. Orang belum ditangkap, ya kan? Kok bilangnya sudah ditangkap? Ya walaupun ya saya nggak tahu nih Dewas kemudian akan menelusuri atau tidak. Ya, tapi ini kalau pribadi saya karena sukses ya akhirnya berhasil ditangkap juga, ya itu mungkin nggak terlalu ini kecuali ya dari pihak Pak Bupati ini melaporkan, ya kan, atau di pihak partai melaporkan terjadinya kebocoran tersebut. Nah, tapi idealnya Mas Yudi, tentunya idealnya dari Dewas ini tetap harus mengusut begitu kah Mas Yudi? Ya sebenarnya sih harusnya proaktif ya, tetapi selama ini kita tahu kerja Dewas adalah mereka menunggu pengaduan gitu kan dari yang terjadi gitu. Tapi memang ini yang menarik Mbak ya, kegaduhan yang seperti ini kok nggak jadi pelajaran ya bagi pimpinan KPK ya untuk jangan dulu ngomong ke media ya sampai tim sudah menyelesaikan kegiatannya. Kan kita kan ada komunikasi dengan pimpinan melalui sosial media ya, misalnya WhatsApp kah gitu ya. Itu kan masa nggak bisa ditelepon direkturnya, deputinya, ini sudah oke nggak? Kalau udah oke saya akan ngomong ke media, seperti itu. Ini apakah tadi saya katakan akhirnya bisa jadi kemungkinan apakah keceplosan, ya tidak sengaja atau disengaja gitu. Tetapi akhirnya alasan pemaafnya ini berhasil ditangkap. Walaupun saya yakin suasana kebatinan teman-teman di lapangan itu pasti kesel gitu ya. Nanti mereka udah siap-siap, akhirnya kan gaduh dulu. Takut kehilangan ya, takut kemudian kabur lagi kayak yang sebelumnya nih Mas Yudi. Apalagi kita tahu sebelumnya kan ada kasus yang Gubernur Kalimantan Selatan gitu ya, yang nggak berhasil ditangkap karena orangnya tidak ada pada saat OTT. Ya akhirnya menang praper, ya kan tidak muncul. Itu itu yang menjadi kemudian seolah-olah tarik ulur begitu ya dari untuk penangkapan langsungnya. Tapi sebetulnya gimana sih Mas Yudi prosedur KPK dalam melakukan OTT ini? Tetap ada yang menempel begitu ya terhadap pelaku seperti yang Anda sampaikan tadi? Itu kan ada 7 orang nih, ya kan target. Ada swasta, ada ASN, ada kepala daerah. Karena tidak mungkin korupsi, apalagi saya tahu ini korupsinya kan DAK ya Mbak ya. Dana alokasi khusus terkait dengan pembangunan rumah sakit untuk ditingkatkan statusnya. Dan KPK juga pernah menangani kasus ini terkait dengan DAK rumah sakit sebelumnya. Jadi memang ini yang dijadikan bacaan dan kita pasti sudah tahu kalau di daerah pelaku utamanya adalah seorang bupati. Apalagi KPK wajib penyelenggara negara yang ditangani. Ya, penyelenggara negara adalah bupati. Kemudian ada juga tim yang menempel kepada orang-orang yang terkait dengan ASN yang diperintahkan oleh bupati untuk menerima uang atau berkoordinasi dengan pihak swasta. Dan juga Mbak ada pihak swasta juga yang juga ditempel. Jadi begitu duit sudah terdelivery atau terkirim dari swasta ke ASN, maka di saat itulah operasi tangkap tangan terjadi.
Nah, ini yang menarik juga Mas Yudi, setelah dilakukan OTT begitu ya pada malam tadi oleh KPK terhadap Bupati Kolaka Timur, seolah-olah kemudian ini menjawab juga Mas Yudi untuk menepati janji kepada masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh KPK sebelumnya adalah permintaan maaf karena pada semester 1 2025 ini baru menjalankan 2 kali OTT. Yang kita lihat juga ini menjadi sebuah penurunan sejak tahun 2018 itu menjadi yang paling tertinggi sekitar 30 OTT. Sementara setelah itu 2019 adanya revisi Undang-Undang KPK nomor 19 2019 kemudian terjadi penurunan. Bagaimana tanggapan Mas Yudi? Ya Mas, saya ingat banget tadi yang angka 30 ya, karena sebagian itu kan saya yang turun melakukan OTT ya. Jadi sedih banget Mbak ya, masa di tahun ini hanya 2 OTT. Dan yang menarik loh Mbak, bahwa 2 OTT ini kan nggak ada kepala daerah. Ya kan, yang di OKU kepala dinas PU yang paling tinggi. Yang kemarin terakhir kepala dinas Sumatera Utara, PU Sumut ya Mbak, itu kan nggak ada kepala daerahnya. Dan jadi ya ini agak peningkatan lah, ada kepala daerahnya yaitu Kolaka Timur ya bupatinya. Dan ini Mbak, ini menarik loh Mbak, ini adalah bupati pertama yang kena OTT ya, hasil dari pilkada langsung. Oke, pilkada langsung di 2024 ya? Iya, artinya bahwa ternyata kepala daerah masih nggak kapok untuk melakukan korupsi. Dan yang paling mengenaskan ini ada dana alokasi khusus ya yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk mereka untuk membangun fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit yang statusnya nanti akan ditingkatkan. Jadi kalau ada peningkatan status Mbak, di situ pasti masyarakat daerah ya itu akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak karena saya pernah menangani kasus ini Mbak di daerah-daerah yang lain. Jadi sekali lagi bahwa memang akhirnya kepala daerah modusnya masih sama, menjadikan proyek-proyek yang ada di daerahnya sebagai dana bancaan. Begitu Mbak. Harusnya berarti kan terkait dengan kasus ini OTT sebetulnya masih efektif Mas Yudi. Namun setelah adanya revisi Undang-Undang KPK, apakah memang ini terjadi pelemahan? Dan bagaimana kemudian dari pihak penyidik menurut Anda idealnya untuk bisa mensiasati dari undang-undang yang ada begitu ya, agar tetap optimal dari OTT ini Mas Yudi? Betul Mbak. Jadi waktu saya masih di KPK, saya sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK menyampaikan bahwa ya hukum selemah-lemahnya hukum kalau di tangan orang yang berintegritas dan berkualitas ya maka akan tetap bisa kita gunakan. Akhirnya memang Mbak, penjahat itu pasti akan selangkah lebih maju dari penegak hukum. Tetapi kan penegak hukum mempunyai kecerdasan dengan mengupgrade skill yang pertama. Yang kedua mengupgrade teknologi. Kalau saya melihat memang KPK ini sudah mulai melihat bahwa situasi-situasi di pusat sepertinya orang-orang udah paham tentang metode KPK. Akhirnya kita lihat dari OTT yang terakhir aja itu kan semua di luar Jakarta ya, Kolaka Timur, OKU, Sumut ya, itu kan di Padang di Padang Utara Tapanuli Selatan ya, OTT-nya ya, lokusnya ya. Artinya bahwa tentu ini yang menurut saya sambil menunggu KPK mengupdate teknologi gitu ya, karena mungkin bisa kali maka daerah-daerah itu tentu bisa disasar supaya apa? Supaya ini akan menjadi efek jerak begitu Mbak. Oke, baik, tentunya kita juga merindukan begitu ya performa dari KPK ini bisa kembali meningkat, sangat-sangat dirindukan. Jangan sampai ada pernyataan bahwa KPK maupun dari tindak pidana korupsi ini jauh lebih pintar dari KPK Mas Yudi. Mas Yudi, terima kasih banyak kalau begitu atas pandangan Anda, mantan penyidik KPK sudah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Mas Yudi.